Wah, jelas ya. Ya iyalah, kan kacamata Min. Emang ada apa sih di lensa kacamata ini? Jadi kacamata ini tuh kacamata khusus, di dalamnya ada unsur rubidium. Iya nggak, Flo? Iya, jadi rubidium itu Penemu rubidium. Rubidium ditemukan pada tahun 1861 di Heidelberg, Jerman oleh Robert Bunsen dan Gustav Spektroskopi. Metode yang telah ditemukan dan dikembangkan dalam 2 tahun sebelumnya. Di jantung spektroskop, terbentang sebuah prisma kaca yang memecah cahaya yang berasal dari api menjadi spektrum, sama seperti hujan dapat memecah sinar matahari menjadi pelangi. Spektroskop membesarkan spektrum untuk memungkinkannya dipelajari secara terperinci. Bentuk rubidium. Rubidium adalah sebuah unsur kimia dengan lambang Rb dan nomor atom 37. Rubidium adalah sebuah logam abu-abu keputihan yang sangat lunak dalam golongan logam alkali. Logam rubidium memiliki kesamaan dengan logam kalium dan logam cesium dalam penampilan fisik, kelembutan, dan konduktivitas. Kelimpahan rubidium. Rubidium adalah unsur paling melimpah ke-23 yang ditemukan di bumi. Kelimpahan rubidium di kerak bumi adalah 90 bagian per juta berat dan 30 bagian per juta berat di tata surya. Sifat rubidium. Rubidium dapat menjelma dalam bentuk cair pada suhu ruangan. Ia merupakan logam alkali yang lembut, keperakan, dan unsur alkali kedua yang paling elektropositif. Ia terbakar secara spontan di udara dan bereaksi keras dalam air, membakar hidrogen yang terlepaskan. Dengan logam-logam alkali yang lain, rubidium membentuk amalgam dengan raksa dan campuran logam dengan emas, cesium, dan halium. Ia membuat lidah api berwarna ungu ke kuning-kuningan. Logam rubidium juga dapat dibuat dengan cara mereduksi rubidium klorida dengan kalsium dan dengan beberapa metode lainnya. Unsur ini harus disiapkan dalam minyak mineral yang kering, di dalam vakum atau diselubungi gas mulia. Reaksi rubidium. Rubidium mempunyai berat jenis lebih berat daripada air atau 1532 gram per cm kubik, sehingga akan tenggelam dalam air. Logam ini bereaksi hebat dengan air secara spontan, bahkan terjadi penyemburan komponen larutan dari dasar wadah. Reaksi ini menghasilkan larutan RbOH dan gas hidrogen. Adapun rubidium memiliki banyak fungsi, namun kelimpahan yang tergolong rendah dan fungsinya yang dapat digantikan unsur lain membakar rubidium tergantikan. Penggunaannya pada saat ini diantaranya sebagai bahan pembuatan kaca spesial superionik, serta sebagai radiator atau pembersih tabung vakum dari gas pengotor. Oh, jadi gitu. Iya, Din. Udah selesai. Makasih ya. Iya, sama-sama. Woi, mana yang lain? Ada tugas dari bapak nih. Aku kirim di grup ya. kapan dikumpulnya ya? Hari ini. Kalau nggak selesai? Ya, dijadiin PR. Ini serius banyak ini? Iya. Oh ya udah. Berapa pertanyaan sekarang kan? Udah azan nih? Kalau kamu salah aja, Ya. kok keramiknya bagus banget sih? Ada warna biru, ada warna hijau. Kok bisa? Ya kan ada unsur tellurium. Hah? Tellurium? Tellurium itu kan Jadi gini loh teman-teman, tellurium itu ditemukan oleh seorang ahli mineralogi Austria dan insinyur pertambangan Franz Joseph Muller pada 1 Juli 1740 atau 4 Oktober 1742 sampai 12 Oktober 1825 atau 1826.
Dia ini menemukan tellurium pada tahun 1782 saat berada di Transilvania. Ada lagi nih, di bumi kelimpahan tellurium sangat sedikit dan jarang, sebab hanya terdapat dengan konsentrasi yang rendah. Tellurium lebih sering ditemukan di alam sebagai senyawa tellurida dari emas atau kalaferit, dan terkadang bergabung dengan logam lainnya. Kalau pada kegunaannya sendiri, tellurium dapat memperbaiki kemampuan tembaga dan baja tahan karat untuk digunakan dalam permesinan. Pada timbal yang ditambahkan, tellurium dapat mengurangi reaksi korozisi oleh asam sulfat dan juga memperbaiki kekuatan serta kekerasannya. Digunakan sebagai pelapisan besi pada menara pendingin, tellurium juga digunakan dalam campuran warna keramik. Oh gitu. Tapi keramik kita polos ya? Iya. Kok beda ya? Ya gitulah. Tidak, kamu disuruh ibu bersih karpet. Kan nanya kan Banyak ya debunya. Ada apa sih yang terjadi di dalam? kalau menurut buku yang aku baca sih katanya debu itu mengandung cesium. Cesium itu apa sih? Jadi cesium itu Penemu cesium. Robert Bunsen dan Gustav Robert Kirchhoff, ahli kimia Jerman Robert Bunsen dan ahli fisika Gustav Kirchhoff menemukan cesium pada tahun 1860 dengan metode spektrometri nyala yang baru dikembangkan. Kelimpahan unsur cesium. Kelimpahan cesium di kerak bumi diperkirakan sekitar 1-3 bagian per juta. Ini peringkat di tengah-tengah unsur-unsur kimia dalam kelimpahan di bumi. Wujud atau bentuk cesium. Wujud cesium adalah lunak dan berwarna putih keemasan yang adalah salah satu dari 5 unsur logam berwujud cair pada atau sekitar suhu ruangan. Sifat-sifat cesium. Cesium, gallium, dan raksa adalah 3 logam yang berbentuk cair pada suhu ruangan. Cesium bereaksi meletup-letup dengan air dingin dan bereaksi dengan es pada suhu di atas 116 derajat Celcius. Cesium hidroksida, basa paling keras yang diketahui, bereaksi keras dengan kaca. Reaksi logam cesium dengan oksigen, Cs ditambah O2 menghasilkan CsO2. Dengan halogen, 2Cs tambah Br2 menghasilkan 2CsBr. Dengan nitrogen, 2Cs ditambah 2 menghasilkan 2CsH. Dengan air, reaksi ini dahsyat. Logam cesium dapat menyala. 2Cs ditambah 2H2O menghasilkan 2CsOH ditambah H2. Dengan air, reaksi ini dahsyat. Logam cesium dapat menyala. 2Cs ditambah 2H2O menghasilkan 2CsOH ditambah H2. Dengan asam encer, 2Cs ditambah 2H+ menghasilkan 2Cs+ ditambah H2. Dapat terjadi ledakan. Dengan gas amonia pada suhu 400 derajat Celcius, 2Cs ditambah AlCl3 menghasilkan 2CsNH2 ditambah H2. Penggunaan cesium dalam kehidupan sehari-hari digunakan untuk mengkalibrasi alat-alat untuk melacak paparan radiasi. Dalam jumlah yang lebih besar, digunakan juga di dunia medis sebagai terapi radiasi untuk mengobati kanker. cari ya kalau angin kencang terus pohon bergoyang-goyang. Ambil itu, ambil buku kipas dinding. Capek ya. Udaranya segar ya. Iya nih. Kamu tahu nggak sih di udara itu ada mengandung apa? Oksigen kan? Iya. Kamu tahu nggak oksigen itu apa? Nggak tahu emang apa. Jadi oksigen itu Penemu oksigen. Tepat pada 1 Agustus tahun 1774 silam, seorang ilmuwan bernama Joseph Priestley berhasil menemukan unsur oksigen. Kala itu ia mampu menjawab mengapa dan bagaimana segala sesuatu dapat terbakar. Sedikit banyak penemuan tersebut berhasil mengubah pandangan manusia dalam melihat lingkungan. Nah, wujud oksigen itu sendiri, oksigen di sekitar kita tidak berwarna karena berada dalam wujud gas. Namun, dalam wujud lain, oksigen memiliki warna. Jika dibandingkan hingga suhu 183 derajat Celcius, oksigen akan berubah wujud menjadi cair, dan saat itulah akan terlihat warna aslinya, yaitu warna biru langit.
Kalau kelimpahan oksigen itu sendiri yaitu merupakan unsur paling melimpah ketiga di alam semesta berdasarkan massa, setelah hidrogen dan helium, dan unsur paling melimpah di kerak bumi berdasarkan volume. 20,9% atmosfer bumi adalah oksigen. Oh jadi gitu, paham. Kelas ya. Kaki udah belum PR kimia? Udah kerjain yuk. Ada Yudi sama Nadila nih. Lagi ngapain guys? Lagi kerjaan tugas nih. Tugas kimia ya? Iya tuh. Bareng yuk. Ya udah, ayo. Kalian udah dapat semua belum isinya? Belum. Aku udah dapat nih yang nomor 1. Ternyata polonium itu adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang PO dan nomor atom 84. Penemunya seorang ilmuwan wanita yaitu Marie Curie. Kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari apa? Polonium itu digunakan dalam percobaan nuklir dengan elemen seperti berolium yang melepaskan neutron saat ditembak seperti alpha. Terus kelimpahannya apa? Oh, kelimpahannya. Kelimpahannya yaitu di kerak bumi kira-kira 1 bagian dalam 10⁻15. Itu terjadi di alam sebagai produk peluruhan radioaktif uranium, thorium, dan aktium. Terus kalau sifat-sifat dari polonium itu apa aja sih? Sifat polonium itu merupakan pemancar alfa dengan masa paruh waktu sekitar 138,39 hari. Aku ketemu nih nomor 2 tentang unun heksium. Jadi unun heksium itu pertama kali dibuat oleh para ilmuwan penelitian di Joint Institute for Nuclear Research di Dubna, Rusia pada tahun 2000. Sifat unun heksium itu adalah logam radioaktif, sintetis, dan hanya diproduksi dalam jumlah kecil. Dan kegunaan unun heksium tidak memiliki fungsi yang diketahui dan masih sedikit yang diketahui tentangnya. Dan bahaya unun heksium tersendiri yaitu karena radioaktivitasnya. Aku dapat nih yang nomor 3 tentang zirconium. Zirconium adalah logam putih keabuan yang jarang dijumpai di alam bebas. Ia memiliki lambang kimia ZR, nomor atom 40, massa atom relatif 91,224. Penemunya adalah Martin Hendrik K. Nah, kalau hafnium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Hf dan nomor atom 72. Dia merupakan logam transisi yang memiliki sifat kimia yang mirip dengan zirconium. Hafnium biasanya digunakan sebagai campuran alloy wolfram pada filamen dan elektrode, dan juga berperan sebagai penyerap neutron pada pembangkit listrik tenaga nuklir. Terus penemunya adalah George de Hafsi dan Dirk Koster. Kalau unsur Rutherfordium apa weh? Di penemu Rutherfordium itu Ernest Rutherford. Rutherfordium itu adalah elemen kimia sintetis dengan simbol Rf dan nomor atom 104. Dinamai untuk menghormati fisikawan Lord Rutherford of Nelson. Sebagai unsur sintetis, unsur ini tidak ditemukan di alam dan hanya bisa dibuat di laboratorium. Kemudian, unsur ini tak digunakan untuk apapun dan sedikit pun yang diketahui tentangnya. Rutherfordium ialah unsur transatinida pertama dan diperkirakan memiliki sifat kimia yang mirip dengan hafnium. Kalau francium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Fr dan nomor atom 87. Francium ditemukan oleh Marguerite Perey di Prancis pada tahun 1939. Dan elemen ini adalah elemen terakhir yang pertama kali ditemukan di alam, bukan di sintesis. Kan udah ketemu semua. Ayo kita catat. Ayo. Nah, udah selesai nih aku nyatatnya. Halo, Ma. Oh iya nih, bentar lagi aku pulang nih. Oh iya. Assalamualaikum. Kenapa Yud? Ini aku disuruh Mama pulang. Suruh ngapain? Disuruh beli barang nih. Oh, Ya udah yuk kita pulang aja yuk. ayo. Ayo berarti kita pulang. Ih, cie, gelang baru nih. Emas ya? Bukan, itu titanium.
Oh, titanium. Titanium itu apa sih? Titanium itu Titanium ditemukan di Cornwall, Kerajaan Britania Raya pada tahun 1791 oleh William Gregor dan dinamai oleh Martin Heinrich Calleport dari mitologi Yunani Titan. Kelimpahan unsur titanium. Titanium menempati urutan ke-9 untuk posisi jumlah kelimpahan, yaitu 0,5% berat di kerak bumi. Bentuk titanium berwarna putih metalik keperakan. Sifat titanium yaitu unsur ini merupakan logam transisi yang ringan, kuat, berkilau, dan tahan korosi, termasuk tahan terhadap air laut, aqua regia, dan klorin. Kegunaan titanium dalam kehidupan sehari-hari. Pembuatan pesawat terbang dan pesawat ruang angkasa, pembuatan kapal laut dan kapal selam, penggunaan medis, pipa industri, agen panduan logam, pigmen warna. Oh gitu, ya kita pulang. Ya. Ini nih nanti kentang. Kamu tahu nggak sih kalau kentang itu mengandung unsur kalium loh. Oh iya, apa sih kalian tuh? Jadi kalium itu adalah Penemu kalium. Humphrey Davy, seorang ahli kimia Inggris, menemukan kalium pada tahun 1807. Ia menemukan unsur tersebut dengan mengisolasinya dari soda kaustik menggunakan elektrolisis. Kelimpahan unsur kalium. Kalium membentuk sekitar 2,6% dari berat kerak bumi dan merupakan unsur ketujuh yang paling melimpah di kerak bumi. Ia adalah unsur yang paling melimpah ke-17 di bumi dan unsur paling banyak ke-20 di tata surya. Wujud atau bentuk kalium. Kalium wujudnya adalah logam lunak dan putih keperakan. Sifat kalium, yang pertama berwarna putih dengan kilau keperakan, kedua logam reaktif yang lunak, ketiga penghantar panas dan listrik yang baik. Reaksi kalium. Kalium tidak dibuat dengan metode yang sama seperti natrium karena logam kalium awalnya dibentuk melalui elektrolisis larutan KCl terlarut dalam garam yang dilelehkan. Katoda K+ ditambah emin menghasilkan K, anoda Cl- menghasilkan setengah Cl2 ditambah emin. Kalium dibuat melalui reaksi logam natrium dengan KCl cair pada 850 derajat Celcius, Na ditambah KCl menghasilkan K ditambah NaCl. Penggunaan kalium dalam kehidupan sehari-hari sebagai nutrisi penting bagi tumbuhan, menurunkan tekanan darah, mencegah stroke, dan pembuatan sabun, korek, tinta, dan gelas. Oh gitu. ya Kalau tomat ya? kalau tomat itu tuh mengandung hidrogen. Apa sih hidrogen itu? Jadi hidrogen itu adalah penemu hidrogen. Henry Cavendish, filsuf asal Inggris, juga seorang ilmuwan dan ahli kimia. Cavendish terkenal karena menemukan hidrogen atau yang ia sebut sebagai udara yang mudah terbakar. Limpahan unsur hidrogen. Hidrogen juga adalah unsur yang paling melimpah dengan persentase kira-kira 75% dari total massa unsur alam semesta. Wujud atau bentuk hidrogen. Wujud hidrogen adalah gas, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak larut dalam air. Sifat fisik hidrogen. Bersifat non-logam, bervalensi dan tunggal, merupakan gas diatomik yang sangat mudah terbakar. Berbentuk gas parasu normal dan gas yang paling ringan. Reaksi hidrogen. 2H2 plus O2 menghasilkan 2H2O. Reaksi hidrogen dengan air. Hidrogen tidak bereaksi dengan air. Kelarutan hidrogen dalam air sekitar 0,00160 gram per kilogram pada 20 derajat Celcius atau 297 Kelvin dan tekanan 1 atm. Reaksi hidrogen dengan halogen. H2 ditambah F2 menghasilkan 2HF. Reaksi hidrogen dengan asam. Hidrogen tidak bereaksi dengan larutan asam. Reaksi hidrogen dengan basa. Hidrogen tidak bereaksi dengan larutan basa. Penggunaan hidrogen dalam kehidupan sehari-hari.
1. Sintetis amonia. 2. Industri metalurgi. 3. Industri minyak bumi. 4. Sebagai bahan bakar roket. 5. Sintetis metanol dan hidrokarbon. 6. Bahan bakar alternatif. Oh gitu. Iya. Oh gitu. Terima kasih infonya Yud. Oh iya, aku udah selesai nih, aku duluan ya. Iya. Oh iya. Boleh nanya nggak, Boleh Om. masaku ini mengandung unsur apa kayaknya? Jadi gini Om, masoko itu mengandung kaldu dan di sana terdapat natrium. Nah, natrium itu Penemu natrium. Natrium ditemukan oleh Sir Humphrey Davy, seorang ahli kimia Inggris menemukan natrium pada tahun 1807. Ia menemukan unsur tersebut dengan mengisolasinya dari soda kaustik menggunakan elektrolisis. Kelimpahan unsur natrium. Kerak bumi mengandung 2,27% natrium, membuatnya menjadi unsur paling melimpah ke-7 di bumi dan logam paling melimpah ke-5 setelah aluminium, besi, kalsium, magnesium, dan sebelum kalium. Bentuk atau wujud natrium yaitu logam lunak, putih keperakan, dan sangat reaktif. Adapun sifat natrium yaitu berwarna putih keperakan, logam reaktif yang lunak, dan bersifat seperti lilin. Reaksi natrium. Reaksi dengan hidrogen Na tambah H2 menjadi NaH. Reaksi dengan halogen 2Na ditambah Cl2 menjadi 2NaCl. 2Na ditambah 2F menjadi 2NaF. 2Na ditambah 2Br2 menjadi 2NaBr. 2Na ditambah I2 menjadi 2NaI. Reaksi dengan oksigen. Logam natrium bereaksi dengan oksigen membentuk senyawa oksida, peroksida, dan superoksida. Na ditambah O2 menjadi Na2O. Na2O ditambah O2 menjadi Na2O2. Na2O2 ditambah O2 menjadi Na2O2. Penggunaan natrium dalam kehidupan sehari-hari yaitu garam dapur, pembuatan sabun, pengobatan makanan, dan perawatan keracunan sianida. Oh begitu, makasih infonya ya.